Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nabi Muhammad adalah Buddha terakhir. Nama Buddha pertama kali dipakai oleh Siddhartha Gautama atau Sakyamuni yang lahir sekitar tahun 563 sebelum Masehi sebagai pendiri Buddha. Arti Buddha ada banyak sekali. Antara lain yang telah tersadar, dia sang penemu kebenaran, ia yang telah mencapai penerangan sempurna, ia yang memberi penerangan dari generasi ke generasi, dan lain sebagainya. Konon, sang Buddha mendapatkan pencerahan saat duduk di bawah pohon Bodhi. Membaca beberapa artikel dari internet, ada hal yang cukup menarik, bahwa beberapa saudara muslim yang mengaitkan Nabi Zulkifli atau mungkin Nabi Idris sebagai Siddhartha, dan bahwa pohon tin adalah pohon Bodhi, sehingga ada yang memasukkan Buddha sebagai salah satu utusan Tuhan. Mungkin ini masih perlu dikaji lagi. Kalau kita bertanya pada pemeluk Buddha tentang Tuhan, maka mereka tidak akan mengakui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, karena dalam pemikiran mereka alam semesta ada dengan sendirinya. Agama mereka lebih menekankan sistem etika, sehingga sekilas agama Buddha bisa dianggap sebagai ateis yang luhur. Tetapi ini mungkin pendapat Buddha belakangan. Ketika Siddhartha masih hidup, beliau mengakui adanya Tuhan sang pencipta alam. Memang, sang Buddha saat itu lebih banyak diam jika menyinggung keberadaan Tuhan. Mungkin karena di India saat itu tenggelam dalam penyembahan berhala atau menguatnya filsafat antropomorfisme, yaitu filsafat Tuhan yang menjelma sebagai makhluk, yang secara tiba-tiba menurunkan ajaran monoteisme secara drastis. Buddha tidak menyangkal adanya Tuhan. Buddha pernah ditanya oleh salah seorang murid apakah Tuhan ada. Buddha menolak untuk menjawab. Tetapi saat didesak, beliau mengatakan bahwa jika Anda menderita sakit perut, akankah Anda berkonsentrasi untuk mengurangi rasa sakitnya atau mempelajari resep dokter? Itu bukanlah urusanku untuk mengetahui apakah Tuhan itu ada. Urusan kami adalah menghapus penderitaan di dunia. Sebenarnya apa yang Buddha ucapkan itu persis ketika Nabi Musa ditanya oleh kaum Yahudi tentang nama Tuhan. Nabi Musa menjawab, namanya adalah aku adalah aku. Di mana maksudnya adalah apapun nama Tuhan, yang lebih penting untuk melaksanakan perintahnya daripada sekedar mengetahui namanya. Tapi siapapun dia sang Buddha, ada hal yang menarik di mana di dalam beberapa ayat dalam kitab Buddha terdapat beberapa penggambaran yang seolah-olah mirip dengan sosok sang Nabi Muhammad. Seperti halnya kaum muslimin ketahui, Tuhan telah memberikan firman-Nya pada kitab-kitabnya yang terdahulu yang sekarang mungkin sudah tercampur dengan tulisan-tulisan manusia. Apakah ayat-ayat ini merupakan firman Tuhan yang masih tersisa? Hal ini telah diungkapkan oleh seorang ulama Islam, yaitu Dr. Zakir. Dalam tulisannya, beliau menulis beberapa hal sebagai berikut. Dalam kitab Buddha, menurut Cakavati Sinat Sutanta, akan muncul di dunia seorang Buddha bernama Maitreya atau yang baik hatinya, seseorang yang suci dan kuat, yang tercerahkan, penuh kebajikan dalam tingkah laku, tepat, dan mengenal alam semesta. Apa yang telah dinyatakannya oleh pengetahuan supernatural miliknya akan diterbitkan ke seluruh alam semesta. Dia akan mengkhotbahkan agamanya, mulia dalam keasliannya, mulia pada puncaknya, mulia pada tujuannya, dalam jiwa dan tulisan. Dia akan memproklamasikan kehidupan religius, murni, dan sempurna sepenuhnya. Seperti saat aku sekarang mengobatkan agamaku dan memproklamasikan semacam kehidupan religius. Dia akan membuat masyarakat rahib berjumlah ribuan, seperti saat sekarang aku membentuk masyarakat yang berjumlah ratusan. Menurut Secret Book of the East, volume 35, halaman 225, aku bukanlah Buddha satu-satunya yang berkuasa dalam memerintah dan mengatur. Setelah aku ada Buddha yang lain, yang bernama Maitreya, yang penuh kebajikan akan datang. Aku sekarang hanya memimpin ratusan, sedangkan dia akan memimpin ribuan. Menurut The Gospel of Buddha by Khairus,
halaman 217 dan 218. Ananda bertanya kepada yang terbakti, "Siapakah yang akan mengajar kami setelah engkau pergi?" Yang terbakti menjawab, "Aku bukanlah Buddha yang pertama yang datang di atas muka bumi, dan tidak akan menjadi yang terakhir. Pada waktunya seorang Buddha akan muncul di dunia yang suci, yang sangat tercerahkan, penuh kebajikan dalam laku, tepat, mengenal alam semesta, seorang pemimpin yang tidak tertandingi manusia. Dia akan mengungkapkan kepada Anda kebenaran abadi yang sama yang saya ajarkan. Dia akan mengkhotbahkan agamanya, mulia sifatnya, mulia pada puncaknya, dan mulia pada tujuannya. Dia akan mendeklarasikan suatu kehidupan beragama sepenuhnya sempurna dan murni, seperti sekarang saya nyatakan. Murid-muridnya akan berjumlah ribuan, sedangkan muridku hanya ratusan." Ananda bertanya, "Bagaimana kita mengenalnya?" Yang terbakti menjawab, "Dia dikenal sebagai Maitreya." Maitreya dalam bahasa Sanskerta atau ekuivalen dalam bahasa Pali, Meteya, yang berarti mencintai, penuh kasih, penuh balas kasih, dan murah hati. Hal ini juga berarti kebaikan dan keramahan, simpati, dan lain-lain. Satu kata Arab yang setara dengan semua kata-kata ini adalah rahmat. Dalam Quran surat Al-Anbiya, "Kami tidak mengutus kamu Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi semua makhluk." Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Kata ini hampir disebutkan 409 kali di dalam Al-Quran. Huruf Muhammad juga dieja sebagai Mahamed, dan sebagai ejaan lain kata Mahu atau Maha, yang dalam bahasa Pali dan dalam bahasa Sanskerta berarti agung dan mulia, dan Meta yang berarti rahmat. Dalam bahasa Arab sendiri, Muhammad berarti penuh kasih. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad menerima wahyu saat malam hari. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, "Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan." Quran surat Ad-Dukhan ayat 2-3. "Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan." Quran surat Al-Qadr ayat 1, yang mana Nabi Muhammad pemahamannya langsung diterangi oleh cahaya surgawi. Nabi Muhammad meninggal dengan cara alami dan nampak terang di malam kematian beliau. Setelah pemakaman Nabi Muhammad SAW, ia tidak pernah terlihat lagi dalam bentuk tubuhnya di bumi ini. Buddha hanyalah pemberi peringatan, seperti halnya Nabi Muhammad yang hanya pemberi peringatan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 21.